Halo guys, ya jadi saat malam hari ini saya mau berbagi tips buat kita semua karena pada akhir-akhir ini marak ya yang namanya pinjol-pinjol, pinjaman online gitu ya. Kalau kita lihat di Facebook banyak iklan juga, cuman butuh KTP, cuman butuh KTP. Ya terkadang bukan hanya cuman butuh KTP untuk kita mencairkan dana kita atau untuk kita mendapatkan pinjaman online. Terkadang juga hanya butuh KTP untuk orang-orang bisa menipu kita dan membobol kita. Ya, di tanggal 7 Juni itu teman-teman saya hampir kena penipuan dari salah satu pinjol ya, yang saya nggak usah sebut lah gitu ya namanya gitu. Nah, kronologinya bagaimana sih saya bisa menggunakan pinjol ini? Sebenarnya bukan pinjol, ini berbasis aplikasi untuk pembayaran seperti pay later seperti itu ya, pakai sekarang bayar bulan nanti gitu, bukan berbasis pinjaman online meskipun ini bisa dipinjam cash juga. Nah, awalnya itu saya pada malam-malam token listrik kami itu habis gitu ya, saya telepon dan 10 malam lebih itu saya telepon abang saya nggak bisa, dan kalau ke Indomaret kan otomatis udah tutup biasanya pembayaran jam 10 malam itu udah nggak bisa. Jadi saya aktifin aplikasi dan disitulah saya mulai menggunakan untuk ngisi pulsa token listrik gitu ya, dan itu biasanya kami gunakan malam ngisi, besok pagi dibayar. Kenapa? Karena ya kami kan nggak selalu mantau token listrik kami gitu, jadi kadang-kadang malam habis gitu dan kami dah malas keluar gitu kan, malas keluar udah capek seperti. Jadi daripada ribet-ribet ya udahlah pakai aplikasi itu gitu ya teman-teman. Nah, pada tanggal 7 Juni itu tiba-tiba waktu saya buka aplikasi itu teman-teman, tiba-tiba minta membuat penilaian lah. Anda suka dengan aplikasi ini, silahkan beri penilaian kepada kami. Saya ingat pada waktu itu sebenarnya sudah kasih penilaian sih gitu, cuman saya rupanya nggak ninggalin komentar. Akhirnya saya kasih bintang 5 dan saya kasih komentar, saya sangat terbantu dengan aplikasi ini. Ya memang saya terbantu ya gitu, kalau mau pas ngisi token nggak bisa, pas ngisi pulsa nggak bisa, dan kadang-kadang kalau mau belanja online itu teman-teman, saya suka bayar pakai aplikasi itu baru besoknya dibayar seperti itu gitu ya, karena itu mempermudahkan. Karena kadang-kadang kalau COD pas diantar saya nggak ada gitu kan, ribet gitu. Jadi saya suka menggunakan jasa itu ya, aplikasi itu tadi gitu. Nah, setelah saya ngisi review itu teman-teman, tiba-tiba saya itu ditelepon sama pakai nomor WA ya, WhatsApp gitu ya. Nanti saya akan sebutin kronologinya gitu ya. Nah, tiba-tiba ditelepon dan berkata begini, dengan Pak Suripto, betul, saya bilang seperti itu ya. Dan kemudian, tadi Bapak baru mengajukan pencairan dana ya? Oh, tidak, saya hanya memberi review saja gitu loh. Oh, terus kemudian, oh Bapak baru memberi penilaian, iya. Oh, ini ada dari data kami nih Pak, ada data bahwa Bapak sedang menggunakan peminjaman pencairan dana gitu, pencairan dana sebesar sekian juta gitu sih di telepon gitu ya. Sayangnya pakai WA saya nggak ngerti, dan saya nggak, karena waktu itu juga sedang ngobrol dengan teman, jadi saya nggak sempat rekam. Oh nggak ada, oh kalau gitu berarti ini dibatalkan aja ya Pak gitu. Iya dong dibatalin, orang saya memang nggak melakukan transaksi apa-apa gitu kan. Akhirnya oke Pak, untuk melakukan pemulihan akun karena kami juga ragu ini adalah penipuan. Nah teman-teman ya ingat ya, kadang-kadang dia mengatakan bahwa itu adalah resmi dari mereka, kemudian mengatakan takut penipuan. Jadi supaya mengantisipasi ini semuanya kami perlu mengadakan pemulihan data. Nah pemulihan data nanti kami akan kirim link lewat WA ini dan Bapak tinggal klik aja link itu. Nah teman-teman, kuncinya agar kita nggak kena penipuan itu kita perlu belajar yang namanya ketenangan ya. Seringkali orang banyak tertipu karena nggak tenang. Saya pernah punya teman juga tertipu di telepon bahwa ada anaknya yang ke rumah sakit gitu ya, karena jatuh dari sekolah dan di ICU harus bayar. Saya yang disuruh ke rumah sakit waktu itu. Nah saya pergi ke rumah sakit, saya udah sampai di telepon lagi. Wah rupanya penipuan, anaknya di rumah rupanya. Nah gitu ya teman-teman, jadi kuncinya itu tenang. Saya karena sudah pernah pengalaman juga ya di tahun 2000 berapa gitu, 13-an atau 12-an gitu, kena tipu juga sama orang yang ngaku-ngaku anak muda di Jawa yang pernah saya layani. Saya hampir kena 4 jutaan pada waktu itu gitu ya, tentang pembelanjaan online saya kena ke situ, dan akhirnya dari situ saya belajar untuk tenang teman-teman. Nah saya tenang ketika saya dikirim link, saya nggak pencet link itu. Kenapa? Saya hanya berpikir selama ini aplikasi itu menggunakan layanan menggunakan email, nggak pernah menggunakan WhatsApp. Saya nggak klik-klik gitu teman-teman, saya ditelepon lagi. Pak, saya lihat Bapak belum melakukan pemulihan data karena belum ada pemencetan. Nah, ya, mungkin dia tahu kalau saya belum klik gitu ya. Saya bilang, oh iya saya lagi sibuk nanti. Oh nggak bisa ditunda-tunda Pak, kalau Bapak nanti nggak memencet itu maka kami mengatakan bahwa Bapak menyetujui pencairan dana itu gitu, dan ini ada double pengiriman. Nah saya makin
makin curiga teman-teman gitu ya. Masa iya sih layanan berbasis aplikasi bisa salah transfer gitu ya, dipinjam 5 juta jadi 10 juta, itu kan di situ makin saya nampak curiganya gitu teman-teman. Oke, saya tetap abaikan. Saya berpisah dengan teman waktu ngobrol pada waktu itu, saya akhirnya telepon customer service langsung. Saya telepon customer service, saya mengadakan pengaduan begini, dan kemudian pulsa saya habis, dan saya sampai minta isi pulsa lagi. Setelah isi pulsa saya benar clear, dan akun saya itu diblokir. Nah, tiba-tiba teman-teman ada nomor lain lagi yang menghubungi gitu loh ya, ada nomor lain lagi yang meng-WhatsApp bahwa mohon maaf, uang yang sudah kami cairkan jangan dulu digunakan. Saya cek dari aplikasi nggak ada pencairan dana gitu ya, karena kami akan melakukan pengecekan terlebih dahulu supaya tidak terjadi double penagihan di sistem kami, karena di sistem kami jumlah pinjaman kakak yang sudah kami cairkan itu terjadi double penagihan. Coba, apa mungkin layanan yang berbasis aplikasi itu kalau kita ngitung uang manual gitu ya, bisa jadi gitu loh. Nah, ini penipu bener-bener ya. Dan kemarin mereka mengirimkan namanya surat tugas mereka, tapi rupanya udah dihapus. Dan waktu ditelepon saya jawab, gimana ya Pak ya, itu sudah diblokir. Mana bisa diblokir, siapa yang memblokir gitu ya, siapa yang memblokir? Saya tadi telepon customer service langsung, dan sekarang akun saya sudah diblokir. Nanti saya kirim screenshotnya, emailnya saya screenshot bahwa sudah diblokir. Dan dia maki-maki saya, dia bilang mau botakin saya lah, dia bilang mau menghajar saya dan melaporkan saya. Kepada siapa kamu melapor? Mana ID card-nya? Sebutkan ID card-nya. Nah teman-teman, waktu saya lihat ID card dia gitu ya, ada nama di situ dan nulis customer service-nya itu salah. Dia nulisnya customer-nya benar, service-nya itu ada S8RVIS. Ya teman-teman, apakah kita percaya kalau katanya yang berbasis pemerintahan resmi dan ini besar ya, OJK itu ya, katanya berbasis OJK, dia dari OJK. Apa mungkin nulis customer service itu nggak ngerti gitu ya? Dia ya oke, kalau itu S8-nya itu ada kode oke, tapi service ERVIS itu kan salah. Kita kan harusnya SERVICE gitu. Saya komen dari situ, dia nggak nanggapi gitu ya. Dia nggak nanggapi ya teman-teman. Dia nggak nanggapi dan dia langsung memaksa saya untuk bayar, tapi saya tetap berkata tidak. Akhirnya saya telepon lagi customer service dan berkata, Pak, blokir saja nomor itu, karena kami tidak pernah menggunakan layanan ini menggunakan WhatsApp. Nah ini ya teman-teman. Nah setelah saya tulis di Facebook, akhirnya saya tulis di Facebook kronologi ini, dan setelah itu saya ada teman yang telepon bahwa adiknya habis kena penipuan ya teman-teman. Nah kemarin juga kronologinya tadi tahu ya, kalau saya bisa kena penipuan dari saya ngisi penilaiannya. Jadi hati-hati kalau teman-teman memberi penilaian pada pinjol-pinjol ya. Kadang-kadang orang mau menipu dengan memantau aplikasi itu, saya pikir, sehingga dia bisa langsung mengerti saya habis memberi penilaian begitu ya. Dan di situ kan mungkin bisa lihat nomor WA saya gitu ya, dari HP saya, dari akun itu gitu. Tapi satu hal kita perlu tahu bahwa pihak pinjol itu nggak pernah meminta yang namanya OTP ya, kode OTP, kemudian dan kode-kode yang lainnya, dan pengiriman link lainnya. Kalau teman saya katanya adiknya kena penipuan dari dia pengen mengaktifkan pay letter atau pinjol juga gitu ya, dan kemudian nggak aktif-aktif dan ada yang menelpon, dia bilang, oh kami sedang melakukan sistem, memang tidak bisa dilakukan oleh pelanggan gitu, dan ini hanya bisa dilakukan oleh kami, jadi silakan kirim OTP-nya. Nah akhirnya dari situ teman-teman cairlah 800.000, tapi nggak masuk ke yang mesan, tapi masuk kepada penipu, dan akhirnya pemilik harus memblokir itu gitu ya. Nah jadi teman-teman, prinsipnya apapun yang terjadi, mungkin kita yang dalam kebiasaan menggunakan pay letter atau apapun ya, yang menggunakan belanja-belanja online, hati-hati kalau tiba-tiba ada orang yang menelpon, karena memang sekarang ini marak penipuan. Kuncinya tetap kita tenang, tetap kita jangan panik ya. Seperti saya tadi, saya memang diancam-ancam gitu ya, tapi kebenaran itu tetap kita harus langsung telepon customer service yang resmi gitu ya, karena tidak mungkin sekelas-kelas mereka itu abal-abal. Ini saya diancam-ancam, katanya saya habis miss call mereka, dia mengatasnamakan dari pihak OJK. Saya berpikir saya rakyat kecil yang saya penghasilannya sangat kecil, saya orang biasa. Kalau OJK saya yang miss call, saya nggak yakin saya langsung ditelepon gitu ya. Langsung ditelepon, ada apa Pak? Ada yang bisa saya bantu? Tadi saya lihat Bapak habis menghubungi saya, padahal saya nggak habis menghubungi gitu loh teman-teman ya. Dan dia juga menghubungi istri saya, karena kan di dalam itu kan biasanya ada nomor darurat yang bisa dihubungi.
Jadi pastikan teman-teman kalau kita menggunakan nomor orang lain juga gitu ya, menggunakan nomor orang lain juga, pastikan juga ketika kita mengalami itu kita cerita. Untungnya saya waktu itu udah cerita sama istri saya. Kalau belum tiba-tiba ditelepon istri saya panik, mungkin bisa kena ke istri saya gitu. Jadi kuncinya tenang, dan kalau ada nomor darurat yang dikaitkan dengan akun kita, ya cerita langsung gitu ya, cerita langsung. Tapi dalam intinya bijaksanalah sekarang dalam memberi rating kepada aplikasi atau kepada apapun di media di Play Store kita, karena itu kadang-kadang bisa rawan data-data kita gitu ya. Bukan salah memberi rating, memberi bintang 5 sajalah mungkin seperti itu pun juga bisa terintai juga. Dan yang pastinya kalau kita dihubungi, kalau kita ditekan-tekan, ya bijaksanalah, kita jangan langsung panik dan kita jangan langsung bingung. Kalau kita memang nggak pernah melakukan sesuatu apa-apa, ya telepon langsung ke customer service. Telepon langsung ke customer service resmi. Ya memang teman-teman mungkin kita bilang nggak punya pulsa, tapi lebih baik kita tuh ngisi pulsa. Kayak saya kemarin ngisi pulsa 25.000 daripada ketipu berjuta-juta. Ya, jadi itu tips dari saya teman-teman, bijaksanalah dan tetap tenanglah, karena zaman sekarang ini banyak kali penipuan-penipuan gitu ya. Saya sebenarnya nggak terlalu berani bikin video ini, saya takut saja gitu ya, terancam juga, tapi karena saya lihat teman-teman ada yang membutuhkan tips-tips seperti ini, ya mungkin ini bisa membantu buat kita semuanya agar kita menjadi orang yang tenang dan nggak mudah panik, karena penipuan ada di mana-mana gitu ya. Bijak-bijaklah seperti itu, jangan pernah memberikan data-data pribadi kita kepada orang-orang yang tidak kita ketahui. Mungkin dia bisa saja ngaku teman kita ya, sekarang lagi gencar juga itu pendeta dipakai nomor HP-nya untuk menelpon dan kemudian untuk menipu orang lain ya. Hati-hati gitu ya, kalau ada orang yang nelpon langsung pinjam uang, jangan mau langsung transfer ya, suruh saja datang ke rumah langsung, mendingan seperti itu ya, supaya enak ya. Saya kemarin juga waktu di telepon-telepon di WA juga saya alihkan ke video call, tapi dia nggak mau. Saya bilang ya kalau memang Anda resmi, saya minta sebagai nasabah untuk kita video call supaya kita ngerti, karena kan verifikasi kadang-kadang mesti pakai video call, saya bilang. Nah saya juga perlu memverifikasi Anda juga adalah yang resmi dari situ. Jadi itu saja tips dari saya, biar itu menolong dan membantu. Nah kalau teman-teman punya pengalaman juga boleh share juga ya di kolom komentar seperti itu tips-tipsnya, supaya yang lain juga bisa tertolong. God bless you.